Masalah yang sangat penting, jarak safar berapakah yang boleh kita mengqashar salat ya? Jarak safar berapakah yang boleh kita mengqashar salat ya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu. Kalau kita berbicara tentang jarak safar ya. Khilaf para ulama tentang jarak safar ya. Berapa jarak minimal safar yang boleh mengambil keringanan. Tapi secara umum ada dua metode, metode pertama, metode jumhur ya, jumhur ulama dengan menentukan, yaitu metodenya adalah menentukan jarak tersebut. Yang kedua adalah mazhab Zahiriyah ya, yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, kemudian Ibn Al-Qayyim ya. Kalau yang sekarang adalah Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak ada penentuan jarak tersebut. Kemudian jumhur pun, mereka pun khilaf setelah itu. Mereka juga khilaf. Khilaf juga tentang berapa jarak minimal tersebut. Namun rata-rata mayoritas mengatakan ya itu sekitar 4 burud ya, mayoritas mengatakan 4 burud sama dengan 16 farsakh, kurang lebih sama dengan 80 km, kurang lebih. Ya, barang siapa yang akan bersafar menuju jarak 80 km, itu jarak sehari semalam, yaitu perjalanan sehari semalam. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ya, ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam dengan menggunakan onta. Tapi rata-rata mengatakan bahwasanya jarak tersebut 4 burud atau 16 farsakh atau 80 km ya. Adapun metode kedua, metode Zahiriyah, bahwasanya tidak ada jarak. Kenapa dalilnya? Karena tidak ada dalilnya. Dalil yang menentukan jarak. Allah berfirman, "Idza darabtum fil ardi wa idza darabtum falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berjalan di atas muka bumi, jika kalian berjalan yaitu berpergian. Falaisa 'alaikum junahun taqsuru minas salat, tidak mengapa kalian mengqashar salat. Perhatikan di sini Allah hanya mengatakan jika kalian berpergian ya, tanpa ada jarak, tanpa menentukan jarak. Tanpa menentukan jarak ya. Taib. Adapun dalil dari jumhur ulama, mereka punya dalil ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya la yahillu limra'atin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira
masirati yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahram. Kata Nabi SAW tidak halal. Perhatikan sini, ini mengenai safar. Tidak halal, la yahil, maksudnya tidak halal. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar. Dengan jarak sehari semalam. Sehari semalam. Kecuali harus ada mahramnya. Nah, jarak sehari semalam inilah, ini yang sama dengan 80 km, kurang lebih. Di sini Nabi SAW menamakan jarak sehari semalam dengan perjalanan jarak sehari semalam dengan 80 km. Ya. Baik. Ini dua pendapat, dua-dua punya dalil. Kita tidak mengatakan masing-masing tidak, masing-masing punya dalil. Tapi mana yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, kita akan berusaha untuk mengkompromikan di antara keduanya ya. Perhatikan di sini ya. Kita ingin tahu titik kesepakatan, kemudian titik perselisihan ya. Jadi kalau menurut pendapat Zahiri Ibnu Taimiyah, selama dikatakan safar boleh qashar. Intinya selama urf menyatakan itu safar, maka boleh qashar. Maka boleh qashar ya. Tapi kita kalau mencoba untuk menggabungkan di antara dua hal ini, kita mencoba aja. Misalnya kita jarak, berkaitan dengan jarak safar. Ya. Jika lebih dari 80 km, ya. Kemudian jika kurang dari 80 km. Baik. Jika lebih dari 80 km, maka ini disebut safar. Disebut safar oleh Nabi. Ya. Dalilnya hadis ini tadi. Nabi sudah menentukan untuk safar. Terlepas dikatakan secara urf safar atau tidak, tapi Nabi yang mengatakan bahwasanya jika lebih dari 80 km, karena Nabi mengatakan perjalanan sehari semalam itu safar, yaitu jarak perjalanan sehari semalam. Nabi menamakannya dengan safar. Jika kurang dari 80 km, maka ada dua kondisi, ya, dua kemungkinan. Pertama, menurut urf setempat, urf itu maksudnya tradisi setempat, bukan safar. Yang kondisi kedua, menurut urf merupakan safar. Nah, jika menurut urf tradisi tempat bukan safar, contoh jarak 60 km, misalnya antara Jakarta dengan Depok misalnya ya. Misalnya dengan Depok. Depok atau Bogor misalnya. 60 km ya. Maka kita lihat urf masyarakat sekarang, kalau kita tanya orang dari Jakarta ke Bogor, tidak ada yang bilang itu musafir, nggak ada. Kamu mau kemana? Mau safar. Safar kemana? Ke Depok. Diketawain sama orang, kirain mau kemana. Jadi sekarang urf masyarakat, kalau orang dari Jakarta pergi ke Depok, orang dari Jakarta pergi ke Bogor, tidak dikatakan musafir. Urf masyarakat tidak musafir. Jika kondisi demikian, maka sepakat ulama tidak boleh qashar. Tapi kondisi yang khilaf di sini, jika menurut urf merupakan safar, maka sini poin utama khilaf. Ya. Contohnya di mana? Contohnya seperti kita mungkin daerah-daerah kampung
yang masih jalan belum baik, yang masih kendaraan masih sulit, bagi mereka 60 km sangat jauh. Bagi mereka 60 km sangat jauh. Sehingga mereka menganggap bahwasanya 60 km ada perjalanan jauh, apalagi jalannya sulit, apalagi ditempuhnya sulit. 60 km jarak jauh, bukan. Sekarang kita mungkin 100 km pakai mobil kelihatannya dekat ya. Tapi daerah tertentu yang masih mungkin agak primitif atau terbelakang, 60 km sangat jauh. Nah, apalagi kalau kita bicara zaman dahulu. Zaman dahulu di zamannya para ulama 60 km sangat jauh. Nah, bagaimana kalau jarak tersebut ternyata kurang dari 80 km ya. Tetapi urf menyatakan dia adalah safar. Maka di sini letak khilaf. Menurut jumhur tidak boleh. Menurut jumhur tidak boleh. Tidak boleh qasar karena belum safar. Karena belum dianggap safar. Adapun menurut Zahiriyah, ya, karena urf menganggap safar maka boleh qasar. Boleh qasar karena sudah dianggap safar. Karena sudah dianggap safar ya, sudah dianggap safar ya. Ini kira-kira pembahasan yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Taib. Ini intinya kalau sudah jarak 80 km ya, misal dari misalnya kita dari Jakarta ke Kerawang aja terkadang belum tentu 80 km. Terkadang belum tentu, padahal sudah lain kota, tapi terkadang belum tentu 80 km. Beda kalau kita ke Bandung semua sepakat kalau itu adalah safar ya. Tapi kalau kita sudah pergi lebih dari 80 km dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke mungkin ke Cianjur atau kemana, ya jelas itu safar, maka sepakat insya Allah semuanya bahwasanya itu merupakan safar sehingga tidak perlu ragu untuk mengqasar. Yang jadi khilaf cuma satu kondisi aja ini, jika kurang dari 80 km, namun ternyata menurut urf sudah merupakan safar, dan ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang primitif. Kalau daerah-daerah yang jalannya sudah bagus nggak dianggap safar oleh mereka ya. Baik.